Jadi sebenarnya salah satu dari tujuan ini adalah jadi sebenarnya salah satu dari tujuan ini adalah sebagai bagian dari roadshow saya untuk mengunjungi seluruh stasiun penyiaran TVRI daerah ya. Jadi bahwa ini penting karena kita menghadapi era digitalisasi di mana dalam tahun depan itu tanggal 2 November 2022 kita harus migrasi ke digital. Jadi analog switch off ini menjadi sebuah agenda penting dari pemerintah yang harus kita kawal. Termasuk jadi di sini kita harus memastikan bahwa setiap TVRI penyiaran stasiun daerah sudah bersiap, sudah menyiapkan diri untuk memasuki era digitalisasi ini. Dan saya melihat TVRI di Bengkulu ini dari 6 pemancar yang ada, 2 sudah digital gitu ya. Jadi saya pikir ini menjadi awal yang bagus. Tentu saja untuk pengembangan selanjutnya kita akan berharap ada penguatan pemancar yang baru serta bantuan dana dari pemerintah juga nih untuk peremajaan pemancar yang analog untuk di upgrade ke arah digital gitu. Pak, TV digital ini kapan diberlakukan? Untuk di seluruh Indonesia tahap pertama analog switch off ini akan dimulai diberlakukan mulai Agustus untuk wilayah perbatasan dulu. Jadi dimulai dari Riau, Kepri, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan sebagian Banten. Jadi untuk tahap pertama bulan Agustus. Nanti bulan Desember dimulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai seterusnya sampai akhirnya 2 November 2022 paling lambat seluruh Indonesia sudah harus migrasi ke digital. Pak Diko, tadi Bapak sampaikan satu prioritas TVRI lainnya adalah membangun di daerah perbatasan. Bisa lebih detailnya seperti apa? Jadi memang harapan Pak Presiden bahwa TVRI sebenarnya bukan TVRI, tapi negara harus hadir di wilayah perbatasan. Jadi negara ini kan direpresentasikan oleh TVRI ya, kalau terkait dengan penyiaran. Jadi makanya kita baru saja melakukan pembicaraan dengan Gubernur Kepri, Gubernur Kaltara, terutama untuk provinsi-provinsi baru yang di wilayah perbatasan yang belum ada TVRI-nya agar bisa dibangun TVRI. Karena memang sesuai dengan amanat undang-undang, TVRI harus hadir di setiap ibu kota provinsi gitu. Dan kita baru saja meresmikan TVRI Stasiun Papua Barat bulan Oktober tahun lalu. Jadi kita berharap nanti di wilayah perbatasan bersama Kepri, Kaltara, kemudian Maluku Utara juga bisa hadir TVRI Stasiun Penyiaran Daerah. Ditargetkan kapan Pak realisasi seluruhnya? Kalau kita berharap sebelum tahun 2022 ini sudah ada dimulai dengan stasiun produksi kecil dulu gitu ya. Nah nanti saya pikir 2023 harus sudah siap gitu ya. Karena ini kan ya mau nggak mau kan harus dimajukan dalam anggaran ya, pemerintah dulu. Ya. Tapi yang jelas untuk misalnya stasiun penyiaran Kepri yang belum ada TVRI-nya bisa disupport oleh TVRI Riau, Kaltara bisa disupport oleh TVRI Kalimantan Timur. Nah, jadi memang harapan Presiden bahwa dengan hadirnya negara di perbatasan kita akan menjadi sebuah corong dalam tanda positif ya buat rakyat di wilayah perbatasan, karena bagaimanapun juga mereka saat ini mungkin lebih akrab dengan penyiaran dari luar negeri gitu. Nah, kita berharap sudah ada TVRI yang hadir di perbatasan. Dan kita sudah mulai memperkuat dengan stasiun pemancar di perbatasan. Kita punya stasiun pemancar di Natuna misalnya, sudah ada. Dan itu sudah digital juga. Jadi memang kita sudah siapkan infrastrukturnya semuanya. Pak Diko, satu lagi tadi dalam pidato Bapak singgung soal Bengkulu ini lumbung konten Pak, karena banyak sisi historis yang bisa digarap. Kayak mana Pak? Kapan? Nah, jadi gini, kita TVRI akan membangun sebuah kanal baru, namanya TVRI World. TVRI World itu sebagai kanal propaganda ya, dalam tanda kutip ya. Sebuah kanal propaganda untuk audiens global. Jadi sebuah kanal baru 24 jam berbahasa Inggris untuk audiens global, audiens internasional. Dan isinya tuh semacamnya
ya kira-kira mirip CNN-nya di Singapura atau CCTV-nya dari Cina gitu ya. Jadi sebuah TV yang berisi tentang kebudayaan, pariwisata, bagaimana menjual Indonesia, ketahanan nasional, diplomasi luar negeri. Dan tentunya kalau kita bicara masalah budaya, pariwisata, tentu saja kita memiliki kekasan, keunikan dan potensi yang luar biasa di Indonesia, termasuk di Bengkulu. Karena Bengkulu ini kan saya melihat punya nilai-nilai historis dari segi peninggalan-peninggalan sejarah, ada benteng, ada peninggalan Profesor Soekarno, dan belum lagi taman nasionalnya, ekoturism. Ini kan semua kan sebenarnya menjadi konten yang potensial ataupun acara-acara yang digemari oleh audiens global ini kan, ekoturism, pariwisata, tourism, kemudian culture, history gitu ya. Dan nanti memang ke depan ini memang TVRI Ubud ini memang harus mengisi ruang publiknya dalam bentuk siaran-siaran yang berasal dari daerah gitu. Jadi kita bukan siaran nasional di panggung lagi, nggak perlu gitu. Yang membedakan TVRI dengan TV swasta kan gitu. Kalau TV swasta mungkin siaran nasional tampil di daerah gitu. Kalau TVRI enggak, siaran daerah tampil di nasional gitu. Kira-kira demikian. Kalau dari sosialisasinya Pak, sejauh ini seperti apa Pak? Terkait dengan perubahan ke digital ini? Sejauh ini sosialisasi sudah berjalan dengan lancar ya. Karena kan kita nggak hanya sendiri ya, stakeholder dari pemerintah khususnya Kominfo sudah melakukan sosialisasi mulai dari peluncuran logo, maskot sampai sosialisasi di beberapa tempat ya. Dan nanti dalam waktu dekat kita akan melakukan launching juga nih di Batam. Jadi kick off-nya Analog Switch Off di Batam ini akhir Juli ini akan dilakukan di Batam sebagai simbol dari kesiapan TVRI gitu. Dan sebenarnya kita nggak ada masalah. Kalau TVRI diminta hari ini pun kita pindah ke digital, kita sudah siap. Karena saya lihat semua stasiun pemerintahan, semua stasiun yang daerah rata-rata sudah siaran digital juga. Kita nggak ada masalah sebenarnya. Kapanpun pindah nggak ada masalah.